Kekeringan zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang kekeringan zaman Nabi Yusuf? Peristiwa ini menjadi salah satu ujian terbesar yang dihadapi Mesir kuno. Melalui tafsir mimpi dan kebijaksanaan Nabi Yusuf, negeri Fir'aun berhasil melewati masa paceklik selama 7 tahun tanpa mengalami kelaparan. Kisah ini bermula dari mimpi Raja Mesir yang melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir kering. Mimpi tersebut membuat sang raja gelisah, hingga akhirnya Nabi Yusuf diminta untuk menafsirkannya. Dengan kemampuan yang dianugerahkan Allah, Nabi Yusuf alaihi salam mampu mengartikan mimpi tersebut sebagai peringatan akan datangnya 7 tahun masa subur yang akan diikuti 7 tahun kekeringan. Nah, bagaimana kisah kekeringan zaman Nabi Yusuf alaihi salam selengkapnya? Mari kita dengarkan kisahnya. Tafsir mimpi Raja Mesir. Tafsir mimpi menjadi sesuatu yang penting di zaman Nabi Yusuf. Apalagi beliau mendapatkan mujizat untuk menerjemahkannya guna membantu banyak orang. Nah, mujizat inilah yang digunakan Nabi Yusuf untuk memprediksi kekeringan zaman Mesir kuno. Mimpi Raja Mesir. Pada zaman Nabi Yusuf, Raja Mesir yang dikenal dengan nama Ar-Rayyan ibn Al-Walid mengalami mimpi yang membuat gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Selain itu, ia juga melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Mimpi ini bukan hanya aneh, tetapi juga membuat Raja Ar-Rayyan merasa sangat gelisah. Sebab, ia meyakini bahwa mimpi tersebut membawa pesan penting yang harus segera dipahami. Mimpi ini membuat Raja memanggil para ahli tafsir mimpi, penasihat kerajaan, dan pembesar lainnya untuk mencari tahu arti dari mimpi tersebut. Namun, meskipun telah berkonsultasi dengan banyak orang yang dianggap bijak, tidak ada yang mampu memberikan penjelasan. Hal ini semakin menambah kegelisahan sang raja, karena ia merasa ada sesuatu yang buruk yang mungkin akan menimpa kerajaannya. Penafsiran Nabi Yusuf. Ketika para ahli di istana tidak mampu menafsirkan mimpi tersebut, seorang pelayan istana teringat kepada Nabi Yusuf yang saat itu masih berada di penjara. Pelayan ini pernah mengalami peristiwa di mana Nabi Yusuf berhasil menafsirkan mimpinya dengan sangat tepat. Ia pun mengusulkan kepada raja agar meminta bantuan Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi tersebut. Raja akhirnya setuju dan mengutus pelayan tersebut untuk menemui Nabi Yusuf di penjara. Nabi Yusuf, dengan kebijaksanaannya, menjelaskan bahwa mimpi tersebut merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menafsirkan bahwa 7 ekor sapi gemuk dan 7 bulir gandum hijau melambangkan 7 tahun masa subur dan makmur yang akan datang di Mesir. Namun, setelah masa subur tersebut, akan tiba masa paceklik dan kekeringan selama 7 tahun berikutnya, yang diwakili oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 bulir gandum kering. Dengan penafsiran ini, Nabi Yusuf berhasil mengungkap makna mendalam dari mimpi raja yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Bebasnya Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah Nabi Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Raja Mesir dan memberikan solusi untuk menghadapi masa paceklik yang akan datang, Raja Ar-Rayyan ibn Al-Walid merasa sangat terkesan dengan kebijaksanaan dan pengetahuan Yusuf. Sang raja kemudian memerintahkan agar Yusuf dibebaskan dari penjara dan dihadirkan di hadapannya. Pertemuan tersebut bukan hanya menjadi momen pembebasan Yusuf dari penjara, tetapi juga titik balik dalam hidupnya. Raja mengakui bahwa Yusuf memiliki kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain di kerajaannya. Setelah mendengar penjelasan langsung dari Yusuf mengenai mimpi tersebut, Raja semakin yakin bahwa Yusuf adalah orang yang tepat untuk memegang posisi kepercayaannya. Karena itu, Raja tidak hanya membebaskan Yusuf dari segala tuduhan yang sebelumnya menjeratnya, tetapi juga mengangkatnya menjadi orang kepercayaannya. Nabi Yusuf diberi wewenang penuh untuk mengelola perbendaharaan Mesir sebagai bendahara negara. Tugas ini sangat penting, terutama dalam menghadapi masa paceklik yang telah diprediksi. Yusuf menggunakan ilmunya untuk memastikan bahwa Mesir mampu bertahan melalui masa-masa sulit ini. Di bawah kepemimpinan Yusuf, Mesir tidak hanya mampu menjaga kestabilan ekonomi dan pangan selama 7 tahun kekeringan zaman Nabi Yusuf, tetapi juga menjadi penyelamat bagi negeri-negeri tetangga yang terdampak paceklik.
Kebebasan Yusuf dari penjara dan pengangkatannya sebagai bendahara kerajaan menandai akhir dari kesulitan-kesulitan yang dialaminya dan menjadi awal dari periode kemakmuran bagi Mesir. Hikayat Nabi Yusuf ini menunjukkan bagaimana ketulusan dan kebijaksanaan beliau, serta rencana Allah yang sempurna, dapat mengubah keadaan yang tampaknya tanpa harapan menjadi kemenangan dan kehormatan. Kemarau panjang di Mesir zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Kemarau panjang atau kekeringan zaman Nabi Yusuf yang terjadi di Mesir adalah peristiwa yang sangat signifikan dalam sejarah Mesir dan telah diabadikan dalam Al-Quran. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, peristiwa kekeringan ini diprediksi oleh Nabi Yusuf melalui penafsiran mimpinya Raja Mesir. Mesir akan menghadapi 7 tahun masa paceklik dan kekeringan yang parah. Paceklik ini disebabkan oleh perubahan iklim yang mengakibatkan curah hujan menurun drastis, sehingga berdampak pada gagal panen dan kekurangan pangan. Fenomena ini dapat dilihat dari perspektif ilmiah sebagai akibat dari perubahan iklim atau fenomena cuaca global yang mengganggu pola hujan. Dalam konteks sejarah, banyak ahli geologi dan arkeologi berpendapat bahwa penyebab kekeringan panjang yang dialami Mesir bisa saja karena perubahan iklim regional yang mempengaruhi Sungai Nil, sumber utama kehidupan di Mesir kuno. Gangguan pada pola banjir tahunan Sungai Nil, yang biasanya membawa kesuburan ke tanah Mesir, dapat menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Tanpa banjir tahunan yang memadai, tanah menjadi tidak subur dan tidak mampu mendukung pertanian yang produktif. Selain itu, studi paleoklimatologi menunjukkan bahwa di berbagai periode sejarah, termasuk zaman Nabi Yusuf, wilayah Mediterania dan Timur Tengah mengalami fase kekeringan yang berkepanjangan akibat perubahan sirkulasi atmosfer global. Fenomena kekeringan zaman Nabi Yusuf ini diperkuat oleh data geologis dan lingkaran pohon yang menunjukkan adanya periode kekeringan parah yang bertepatan dengan era Nabi Yusuf. Strategi menghadapi kekeringan zaman Nabi Yusuf. Setelah menjelaskan arti mimpi tersebut, Nabi Yusuf tidak berhenti di situ. Ia juga memberikan saran yang sangat strategis untuk menghadapi masa paceklik yang akan datang. Beliau menyarankan agar selama 7 tahun masa subur, Mesir memaksimalkan produksi pertanian dan menyimpan sebagian besar hasil panennya dalam bulir-bulirnya agar tetap segar. Hanya sedikit dari hasil panen tersebut yang boleh dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Nabi Yusuf juga menekankan pentingnya menerapkan pola hidup hemat dan bijak dalam mengelola sumber daya yang ada. Berkat strategi ini, ketika 7 tahun masa paceklik tiba, Mesir tetap mampu bertahan tanpa mengalami kelaparan. Bahkan, negeri-negeri tetangga yang juga terkena dampak kekeringan zaman Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Nabi Yusuf bertemu dengan Nabi Yakub. Pertemuan Nabi Yusuf dengan ayahnya, Nabi Yakub, adalah momen yang penuh haru dan merupakan puncak dari kisah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan kesabaran. Setelah bertahun-tahun terpisah, di mana Yusuf sempat dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dan dipenjara, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali Yusuf dengan ayahnya dalam keadaan yang sangat mulia. Karena Nabi Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Raja Mesir dan diangkat menjadi bendahara kerajaan, kelaparan melanda wilayah sekitar, termasuk tempat tinggal keluarga Yusuf. Kekeringan zaman Nabi Yusuf akhirnya berhasil dilalui dengan baik. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari bantuan tanpa menyadari bahwa bendahara kerajaan yang mereka hadapi adalah saudara yang dulu mereka buang. Yusuf masih ingat, tetapi saudara yang dulu jahat dan membuangnya tidak. Setelah beberapa pertemuan, Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya kepada mereka, yang membuat saudara-saudaranya terkejut dan menyesal atas perbuatan mereka. Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk membawa ayah mereka Nabi Yakub ke Mesir. Ketika Yakub mendengar kabar bahwa Yusuf masih hidup, hatinya yang telah lama bersedih berubah menjadi penuh sukacita. Meskipun telah bertahun-tahun buta karena kesedihan mendalam, Nabi Yakub mendapatkan kembali penglihatannya setelah mencium kemeja Yusuf yang dibawa oleh salah satu putranya. Akhirnya, pertemuan antara Yusuf dan Yakub terjadi di Mesir dengan penuh keharuan. Nabi Yusuf memeluk ayahnya, dan keduanya meneteskan air mata bahagia. Itulah kisah kekeringan zaman Nabi Yusuf yang mengajarkan kita tentang pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana.